Pertama sekali, Ustaz ditanya. Oh, sebelum itu Ustaz ingin membuat pembetulan ya. Jawaban Ustaz semalam tentang pertanyaan sahihkah 4 fadilat bila seseorang itu membaca setiap hari. 3 ayat pertama dari surat Al-Maidah. Al-Maidah ya, maaf. Al-Maidah atau Al-An'am. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Izinkan Ustaz membetulkan Al-An'am, maaf, Al-An'am. Ustaz ingin buat pembetulan. Ustaz tersilap. Ustaz katakan 3 ayat pertama Ali Imran. Sebenarnya yang ustazah tersebut sebut ayat atau 3 ayat pertama dari surat Al-An'am. Siapa yang mengamalkannya setiap hari, dia akan dapat 4 fadilat. Ustaz katakan, itu tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca 3 ayat pertama, 1, 2, 3 dari surat Al-An'am. Ustaz tersalah dalam menyebut 3 ayat pertama Ali Imran. Tapi prinsipnya sama. Ali Imran ke, Al-An'am ke, Al-Maidah ke, hatta 3 ayat pertama surat Yasin ke, 3 ayat pertama surat Al-Kahfi ke, tidak ada sama kali janji yang datang dari Nabi dapat 4 fadilat tersebut. Ustaz dah jawab. Cuma Ustaz ingin membuat pembatalan atau pembetulan Ustaz yang tersilap tentang 3 ayat pertama itu. Dari mana? Ternyata bukan Ali Imran, tapi Al-An'am. Tapi tetap, hadisnya itu adalah tidak ada hadis dari Nabi. Padahal menyangkut perkara ghaib, itu mesti datang dari Allah dan Nabi saja. Okey, sekarang menjawab pertanyaan. Pak Ustaz, jika seseorang itu membaca, ini pertanyaan yang lain lagi, bila seseorang itu membaca zikir, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Al-Malik, dia adalah raja. Al-Haq, dia adalah benar. Al-Mubin, dia adalah jelas dan nyata. Zikir ini kita biasa dengar. Zikir itu bagus. Bagus dia amalkan. Malah kita ada sebut semalam. Siapa yang sedang sakit, lalu dia baca 4 jenis zikir. Masih ingat? Lalu dia mati dalam mengamalkan zikir itu. Badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada ulama mengatakan hadis itu sahih. Ada ulama mengatakan hadis itu hasan. Riwayat Imam At-Tirmizi antaranya. Dan An-Nasa'i. Bagus diamalkan. Apa dia 4 zikir itu? La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita dah sebut dan kita dah tulis, sebarkan di semua grup. Hadis itu sahih, di mana fadilatnya orang tersebut apabila mengamalkannya ketika dia sakit dan ternyata dia kemudian mati dalam mengamalkan zikir yang 4 itu, nanti dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Satu di antara yang 4 itu, ini yang ditanya. Kalau yang ini diamalkan, Pak Ustaz, setiap hari, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, bacaannya itu bagus. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pak Ustaz, sahihkah hadis dalam video ini dan fadilatnya? Jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat. Kita hendaklah jawab secara sempurna. Tentang zikir itu memang bagus, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentang fadilatnya tidak sahih. Tentang fadilatnya, kata Imam Ibnu Jauzi, salah seorang pakar hadis, Ibnu Al-Jauzi, apa komen beliau terhadap fadilat tersebut? Nah, bagus juga kalau Ustaz sebut fadilat demi fadilat. Kata Ustaz berkenaan yang bergelar datuk, jika wirid tersebut dibaca 100 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari, bukan sekali ya, 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali dalam sehari, dia layak mendapat 4 kelebihan. 4 fadilat. Pertama, dia akan terhindar dari kepakiran hidup. Dia akan terhindar dari kemiskinan. Yang kedua, dia akan diberi teman nanti di dalam kubur. Tidak sendirian. Bila teman itu maknanya ada yang bersamanya, yang akan membahagiakan dia. Berkat membaca 100 kali La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, dibuka baginya pintu syurga. Welcome. Dan yang keempat, akan dibuka untuknya pintu kekayaan. Maknanya murah rezeki. Dia terhindar daripada kefakiran, kemiskinan. Dia akan ada teman ketika di dalam kubur. Yang ketiga, pintu syurga terbuka untuknya. Yang keempat, terbuka baginya pintu kekayaan. Kata ulama hadis, antara lain Ibnu Al-Jauzi,
tentang fadilat itu tuh laisa biqawi, tidak kuat. Ulama hadis yang lain lagi yang bernama Abu Hatim, nilai hadis itu dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah. Ada lagi yang mengatakan hadis itu derajatnya mungkar. Malah ada lagi yang lain mengatakan dia mendekati maudhu', mendekati hadis palsu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bila pertanyaan itu dijawab secara profesional, kita katakan bunyi zikir itu bagus diamalkan. Dia datang dari Nabi. Tetapi tentang dia punya kelebihan itu, ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Itu tak boleh menjadi keyakinan. Sebab yang boleh menghasilkan keyakinan hadis itu kalau tidak sahih, paling kurang hasan. Hadirin dan hadirat, sepatutnya ustaz tersebut kena jawab seperti itu. Bukan pakai balun saja begitu. Tidak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua. Jadi, keringkasan jawaban yang pertama terhadap pertanyaan ada 4 fadilat. Bila membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari akan dapat 4 fadilat. Dia akan terhindar dari kefakiran. Dia akan diberi teman ke dalam kubur. Pintu syurga dibuka untuknya. Dan dia akan diberi kekayaan. Nilai adanya fadilat itu adalah dhaifun jiddan. Lemah sangat. Laisa biqawi, tidak kuat. Malah ada yang mengatakan dia mungkar. Tak boleh dijadikan itu keyakinan. Soalan yang kedua. Pak Ustaz, boleh tak lelaki salat di belakang wanita? Wanita salat. Ada laki-laki yang salat di belakang wanita. Kita dah jawab. Tapi pertanyaan kali ini beza. Kita dah jawab wanita tidak boleh menjadi imam jika di dalam makmumnya itu ada laki-laki. Wanita hanya layak jadi imam untuk wanita semuanya. Walaupun ada seorang laki-laki, tak sah dia salat berimamkan wanita, kecuali baby. Laki-laki tapi masih kanak-kanak. Tak mengapa untuk mendidik. Tapi laki-laki yang sudah baligh tidak boleh menjadi makmum sedangkan imamnya istrinya atau maknya. Tak boleh. Tapi pertanyaan di sini lain. Saya berjamaah dengan anak-anak wanita saya, Pak Ustaz. Kemudian ada laki-laki, mungkin itu suaminya, mungkin itu uncle-nya, mungkin itu atuknya, tapi beliau salat sendiri. Munfarid, salat sendirian. Nah, kalau itu, lain lagi jawabannya. Salat lelaki tersebut sendirian, bukan menjadi makmum bagi wanita itu. Sah. Sah, sebab dia bukan berstatus sebagai makmum. Yang tak boleh itu bila dia jadi makmum di belakang imam wanita. Taruhlah umpamanya isteri dan anak-anak wanitanya sedang salat berjamaah, lalu tak lama kemudian suaminya datang. Suaminya ambil wuduk, lebih memilih untuk salat sendirianlah. Sebab orang yang sudah salat berjamaah tak boleh diganggu.
tidak menjadi makmum tak boleh, lalu dia salat sendirian. Sah. Walaupun kedudukannya itu berada di belakang jamaah tadi. Imamnya wanita, makmumnya wanita. Wallahu a'lam. Tak ada masalah. Yang ketiga, terakhir, Pak Ustaz, anak lelaki saya akan musafir, safar, traveling ke Scotland untuk jumpa anaknya yang belajar di sana. Beliau, anak lelaki saya bercadang untuk berada 2-3 bulan. 2 atau 3 bulan di sana, Scotland. Pertanyaan, apakah selama itu dia boleh jamak dan qasar? Karena dia musafir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terdapat bermacam-macam pendapat. Ini masalah fiqh. Al-fiqhu. Bila masalah fiqh, perbezaan pendapat itu biasa. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari atau 4 hari jamak qasar. Ada yang mengatakan boleh sampai 15 hari. Ada yang mengatakan boleh sampai 18 hari. Masing-masing mereka ada dalilnya. Nabi SAW ketika mengambil balik kota Mekah dari Madinah selama 15 hari. Nabi buat jamak dan qasar. Nabi dalam perang Tabuk. Tabuk ini border antara Arab Saudi dengan Jordan. Perang Tabuk namanya. Nabi lakukan salat jamak qasar 18 hari. Malah banyak dari kalangan ulama yang mengatakan bahawa para sahabat bila mereka pergi berniaga, salafus salih bila mereka pergi berniaga, sama ada ke Syam atau ke Yaman, berbulan-bulan mereka melakukan jamak dan qasar selagi mereka belum pulang. Nah, siapa di antara pendapat yang mengatakan atau membatasi hanya 3-4 atau 3 atau 4 hari? Imam Asy-Syafi'i. Tapi ingat ya, pendapat tersebut bukan satu-satunya pendapat. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan ada 12 pendapat tentang salat musafir. Macam yang Ustaz sebutkan tadi. Yang mengatakan boleh jamak dan qasar itu 15 hari, dalil mereka Nabi ketika menakluk kota Mekah 15 hari. Yang mengatakan 18 hari sempena perbuatan Nabi dalam perang Tabuk. Semuanya melibatkan safar atau traveling. Para sahabat pula ada yang sampai 2-3 bulan. Selama itu mereka melakukan salat jamak dan qasar. Cuma nasihat Ustaz. Ingin ambil pandangan yang mana, silakan. Ustaz tidak mau paksa. Cuma karena Ustaz belajar di bidang fiqhul muqaran. Fiqh perbandingan. Fiqh perbandingan. Kita belajar satu-satu topik. Pendapat A begini, ini dalilnya. Pendapat B begini, ini dalilnya. Pendapat C lain lagi, ini dalilnya. Lalu terakhir kita terjih. Compare dalil-dalil masing-masing mereka. Mana yang lebih kuat? Itu yang sepatutnya kita ikut. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat
17-18 surat Az-Zumar, fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar perkataan. Lalu mereka ikut mana yang lebih baik dari perkataan yang mereka dengar itu. Merekalah orang yang dapat hidayah dan merekalah orang yang berfikiran waras. Lalu sekarang kita dah dengar pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Boleh dengar, tapi bukan semua boleh ikut. Ikutlah mana yang lebih baik. Maksud ikutlah mana yang lebih baik. Ikutlah mana yang dalilnya lebih kuat. Bukan ikut siapa yang kita suka. Bukan. Dalil yang lebih kuat. Bukan tengok siapa yang bercakap. Nah, karena Ustaz master di bidang perbandingan ilmu fiqh, Ustaz punya pandangan begini. Sampai 15 hari, 18 hari, itu ada dalilnya. Nabi yang buat. Dan kita disuruh agar ikut Nabi. Adapun orang yang menjawab Syafi'i berpendapat 3 atau 4 hari, itu kebetulan Nabi pada waktu itu datang hanya 4 hari. Bukan bermakna lebih daripada itu tak boleh. Kebolehan lebih dari itu, Nabi pernah contohkan dalam penaklukan Mekah 15 hari, Perang Tabuk 18 hari. Hadirin dan hadirat, yang perlu kita ingat, jamak tak sama dengan qasar. Jamak maknanya menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu. Sama ada waktu yang di hadapan namanya jamak takdim, atau waktu yang di belakang jamak takhir. Itu jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kebolehan untuk jamak ada berbagai-bagai. Ada karena musafir, ada karena takut, ada karena hujan, ada karena kesulitan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat jamak zuhur dan asar di Madinah 4-4. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Begitu juga maghrib dan isya 3 dan 4 di Madinah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Abdullah ibnu Abbas, orang yang sangat dekat dengan Nabi, ditanya, mengapa Nabi berbuat demikian? Jawab Ibnu Abbas singkat, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Dia membawa makna, karena Nabi ketika itu kesulitan untuk buat 4-4. Lalu Nabi buat 4-4. Nabi jamak sekali. Sebabnya Ustaz berpendapat, boleh ikut, boleh tidak. Andai kata kita membuat kenduri kahwin, bermula jam 11.30 sampai jam 5, jam 6. Bila masuk waktu zuhur, suami masuk dulu umpamanya, buat zuhur 4, jamak dengan asar 4. Dia keluar menyambut tetamu, istrinya pula masuk, buat zuhur 4, asar 4.
karena agak kesulitan hendak meraihkan tetamu yang datangnya bertali arus untuk welcome mereka. Nah, kita boleh buat jamak takdim atau jamak takhir. Boleh ikut, boleh tak ikut. Ini pandangan Ustaz. Berdasarkan maklumat yang Ustaz tahu. Lagipun itu hanya sesekali-sekali. Betul tak kita tidak buat kawinkan anak tiap minggu? Betul tak kita tidak akan buat kawin anak tiap bulan, tiap tahun, malah kadang-kadang 10 tahun sekali? Manfaatkan keringanan itu. Hadirin dan hadirat, itu jamak. Qasar tidak. Qasar hanya karena safar. Fala junaha alaik. Fala junaha alaikum. Tidak berdosa kamu mengkasarkan salat kamu. Bila kamu berjalan di atas muka bumi, yakni musafir, tidak berdosa bagimu untuk memendekkan salatmu. Ini hanya sempena safar. Oleh sebab itu, bagi pandangan Ustaz, karena kita berada 2-3 bulan di suatu tempat, dan kita tidak ada kesibukan, hanya berada di rumah. Sesekali saja barangkali pergi melancong ke mall dan sebagainya, ziarah kawan, sesekali selama 2-3 bulan. Sebaiknya jamak kita hentikan. Salat zuhur pada waktu zuhur 2 rakaat, karena qasar perlu diteruskan. Tidak ada batasannya. Selagi kita musafir, selagi kita bercadang akan balik. Zuhur 2 rakaat qasar pada waktunya, nanti asar buat 2 rakaat pada waktunya. Begitu juga maghrib dan isya. Sesekali bila ada kesibukan, buat jamak dan qasar. Tetapi karena tidak ada kesulitan, lakukanlah salat pada waktu masing-masing. Jangan dijamak. Tapi qasar boleh diteruskan. Wallahu a'lam. Itu pandangan Ustaz. Sila baca buku Ustaz Salat Musafir. Kita akhiri dengan